Selanjutnya, kita akan mulai anamnesis kepada pasien. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Mari Pak, silakan duduk. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Dr. Mevita ya. Dengan Iya, Dok. Bapak siapa? Saya Joko, dok. Iya, yang sakit Pak Joko ya? Iya. J. Usia Bapak Joko berapa ya Pak? Saya 55 tahun, dok. Oke. Untuk pekerjaan Bapak apa ya? Saya kerja di pabrik, dok, buruh. Buruh pabrik, baik. Untuk tempat tinggal Bapak di mana? Saya tinggal di Genuk, dok. Tinggal di Genuk, Semarang ya. Baik. Bapak datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Keluhannya tangan sama kaki kiri saya itu melemah, dok. Oh, yang sebelah sisi kiri ya Pak ya? Iya. Baik. Sejak kapan Pak ini dirasakan? Ini dari tadi pagi sih, dok, mendadak gitu. Oh, mendadak ya, sejak tadi pagi. Oke, baik. Bisa Bapak ceritakan seperti apa Pak awal mulanya, kronologinya? Ya, dok, jadi awalnya itu tangan sama kaki kiri saya melemah, dok. Apalagi saat dipakai buat beraktivitas tuh saya kesulitan, dok. Oke, terasa berat ya? Gitu sih, dok. Kemudian, apakah ada keadaan khusus yang bisa mengurangi rasa beratnya mungkin? Atau Tidak, sama Dok. saja? Sama saja, dok. Sama saja, baik. Apakah ada keluhan lain Pak? Seperti kebas mungkin atau kesemutan? Iya, dok, ada kebas juga, dok. Kebas, pada ekstremitas kiri juga? Iya. Baik. Apakah Bapak memiliki riwayat penyakit dahulu seperti tensi yang tinggi atau gula atau disebut kencing manis? Iya, dok, saya ada tensi tinggi, dok. Oke. Apakah sudah rutin minum obat, Pak? Tidak, dok. Tidak ya, baik. Sebelum keadaan yang sekarang ini, apa Bapak pernah mengalami keluhan yang sama sebelumnya ini? Belum pernah, dok. Belum pernah, baik. Apa ada anggota keluarga yang mengalami keluhan serupa, Pak? Tidak ada, dok. Tidak ada, baik. Apakah Bapak pernah minum minuman seperti minuman alkohol gitu atau obat-obatan terlarang? Tidak, dok. Tidak ya. Kalau Bapak merokok atau tidak ya? Tidak, dok. Tidak, J. Baik. Untuk konsumsi makanan, apakah Bapak suka makan yang asin-asin begitu? Iya, dok. Suka ya, Pak. Iya. Asin-asin sama apa, Pak? Apalagi? Yang asin-asin gitu sih, dok, suka. Baik. Kalau konsumsi kopi juga ada, Bapak? Iya. Baik. Untuk olahraga, apakah ada yang dilakukan secara rutin? Saya jarang olahraga, dok. Jarang berolahraga, baik. Mungkin ada yang hendak Ibu tambahkan, Bu? Ya dok, ini bapak itu sukanya tuh makan sate, terutama sate kambing itu dok. Oh, baik. Dia paling suka itu dok. Terus ini bapak juga ngopinya itu dok, sehari itu bisa 1 sampai 2 kali dokter. Oh, baik. Iya. Iya. Ada lagi, Bu, mungkin yang hendak ditambahkan lagi, Bu, informasinya? Iya, ini bapak biasanya kan apa-apa beraktivitas itu sendiri dokter. Tapi sejak tadi pagi itu bapak harus dibantu gitu. Sulit sama ya, Bu, keluarga. untuk Iya. sendiri. Iya Baik. dokter. Ya, baik, baik. Baik. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan fisik ya, Bu, terhadap Bapak. Iya dok. Sebelum kita lakukan pemeriksaan neurologis, kita lakukan 3 persiapan. Yang pertama ialah persiapan alat. Kemudian persiapan pemeriksa, melakukan hand rub terlebih dahulu. Persiapan ketiga ialah persiapan pasien. Kita posisikan pasien pada bed pemeriksa. Pak, saya akan melakukan pemeriksaan gerak dan posisi. Nanti, jari ini ialah jari 1, 2, 3, 4, dan 5. Akan saya gerakkan ke atas dan ke bawah. Ya. Ketika Bapak nanti sudah menutup mata, saya akan menggerakkan jari Bapak. Bapak tugasnya menyebutkan jari keberapa dan arahnya kemana. Begitu pula pada kaki ya Pak. Baik, dok. Baik. Silakan Bapak menutup mata Pak. Baik. Mulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Ini jari keberapa Pak dan ke arah mana saya gerakkan?
Jari nomor 4 dok, ke arah atas. Baik. Untuk yang sisi kiri, ini jari keberapa dan ke arah mana saya gerakkan, Pak? Tidak terasa dok. Tidak terasa ya. Baik, sekarang kita ke ekstremitas inferior. Ini jari kemana, jari berapa dan ke arah mana, Pak, saya gerakkan? Jari nomor 4 dok, ke arah bawah. Baik. Untuk yang tungkai kiri, ini jari keberapa dan ke arah mana saya gerakkan, Pak? Tidak terasa dok. Baik. Demikian pemeriksaan gerak dan posisi yang telah kita lakukan pada pasien. Pak, setelah ini akan saya berikan beberapa benda untuk Bapak raba di tangan Bapak. Iya dok. Ya, nanti Bapak tutup mata sambil meraba benda tersebut. Baik, Dok. Dan sampaikan kepada saya apakah Bapak bisa merasakan benda itu dan apa bendanya. Iya dok. J. Mengerti ya, Pak? Mengerti dok. Baik. Silakan tutup matanya, Pak. Baik dok. Silakan Pak digenggam untuk tangan kanan dan dirasakan. Untuk tangan kiri, apakah Bapak bisa menggenggam? Ya. Apakah tahu Pak benda apa yang saya letakkan di tangan Bapak? Yang kanan dulu mungkin? Sebelah kanan ini seperti kunci dok. Baik. Betul ya Pak ya? Ini adalah kunci. Untuk yang di ekstremitas kiri, apakah Bapak tahu itu apa Pak? Saya nggak bisa ngerasain dok. Baik. Pak, setelah ini akan saya berikan tusuk ke lengan Bapak, ya, Iya, Dok. lengan bawah Bapak. Tugas Bapak nanti saat setelah menutup mata adalah menjawab atau menyampaikan berapa jumlah tusukan yang Bapak rasakan. Baik dok. Baik. 2 tusukan dok. Baik, kalau ini Pak. 2 tusukan dok. Baik, jika ini Pak. 2 tusukan dok. Baik. Sekarang kita ke sisi sebelah kiri ya Pak ya. Iya dok. Lengan kiri bawah. Berapa yang Bapak rasakan? Saya tidak terasa dok. Baik, untuk ini berapa yang Bapak rasakan? Tidak terasa dok. Baik, untuk ini berapa yang Bapak rasakan? Tidak terasa dok. Baik. Terima kasih Pak. Pak, setelah ini akan saya goreskan angka dengan ujung dari palu ini ke tangan Bapak, yang kanan dan yang kiri. Baik dok. Bapak sambil menutup mata, kemudian nanti menyebutkan angka berapa yang Bapak rasakan. Iya dok. Apakah cukup jelas Pak? Jelas dok. Baik. Kita mulai ya Pak, silahkan Ya. menutup mata. Angka berapa Pak yang Bapak rasakan? 2 dok. Kita coba lagi ya Pak. Ini Pak. Angka 3 dok. Baik. Sekarang kita coba pada sisi tangan kiri. Apakah Bapak tahu Pak angka berapa yang saya goreskan? Tidak tahu dok. Tidak terasa dok. Tidak terasa ya? Iya. Kita coba lagi. Tidak terasa dok. Baik. Terima kasih Pak. Iya dok. Pak, setelah ini Bapak akan saya minta untuk menutup mata dan akan saya berikan beberapa barang di tangan Bapak. Bapak kemudian saya minta untuk merasakan berat sisi mana antara kanan dan kiri. Baik dok. Itu ya Pak ya. Apakah cukup jelas? Jelas dok. Ya. Bisa kita mulai ya Pak. Silahkan menutup mata. Tentang kanan diangkat ya. Yang tangan kanan seperti kunci dok. Terasa berat Pak? Iya dok. Ya, yang kiri bagaimana? Yang kiri saya nggak ngerasain apa-apa dok. Baik, Pak, setelah ini saya akan minta Bapak untuk menutup mata dan merasakan area mana di tubuh Bapak yang saya lakukan penggoresan. Baik dok. Ya, pertama sebelumnya adalah dengan membuka mata terlebih dahulu ya Pak ya. Iya dok. Bapak rasakan. Sekarang dengan membuka mata, Bapak tahu di area mana yang saya gores ini Pak? Di tangan sebelah kanan dok. Baik. Ini apakah Bapak bisa merasakan area mana yang saya gores Pak? Tidak terasa dok. Tidak terasa, baik. Ini apakah Bapak bisa merasakan area mana yang saya gores, Pak? Di lutut sebelah kanan dok. Baik. Ini apakah Bapak bisa merasakan area mana yang saya gerakan, Pak? Tidak terasa dok. Baik.
Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan serupa tapi Bapak dengan menutup mata ya Pak. Baik dok. Area mana Pak yang Bapak rasakan? Di tangan sebelah kanan dok. Tidak terasa dok. Sekarang ini di mana? Tidak terasa ya Pak ya? Iya. Baik. Kalau sekarang Pak bagaimana? Apakah Bapak bisa merasakan di sebelah mana? Tidak terasa dok, di lutut dok, sebelah kanan. Baik. Untuk sekarang apakah Bapak dapat merasakannya di mana Pak? Tidak terasa dok. Baik. Pak, saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas ya. Silahkan Bapak kemudian menutup mata. Kita getarkan dulu garpu talanya. Kemudian kita letakkan pada area yang tadi sudah kita ketahui bersama, klavikula. Pak, apakah terasa? Terasa dok. Baik, kemudian kita bandingkan dengan sisi kontralateralnya. Apakah terasa Pak? Tidak terasa dok. Tidak terasa ya Pak ya? Baik. Kita akan lakukan yang sama pada prosesus styloides jari, tangan. Pak, apakah terasa? Terasa dok. Baik. Pak, apakah terasa? Tidak terasa dok. Tidak terasa, baik. Kita lakukan juga pada os patella. Pak, apakah terasa? Terasa dok. Baik. Pak, apakah terasa? Tidak terasa dok. Baik. Kemudian kita lakukan juga pada malleolus lateral. Kanan, Pak, apakah terasa? Tetap masih tutup mata ya Pak ya? Lalu kita bandingkan dengan yang sisi sinistra. Pak, apakah terasa? Tidak terasa dok. Baik. Demikianlah pemeriksaan sensibilitas vibrasi. Pak, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan gerakan ya. Iya. Saya akan meminta Bapak untuk menggerakkan keempat anggota gerak. Baik, Kita mulai dari anggota gerak atas ya Pak. Silakan angkat kedua lengan Bapak secara bersamaan, kanan dan kiri. Baik. Untuk yang kanan bebas ya Pak ya. Bisa langsung angkat yang tinggi Pak, yang kanan. Bisa, Dok. Oke, yang kiri sekarang. Oke, baik, terima kasih. Sekarang untuk anggota gerak bawah, maaf Pak, silakan diangkat Pak. Kanan dan kiri, baik. Ya, yang kanan diangkat Pak. Baik, gak ada masalah ya Pak ya. Dok. Untuk yang kiri silakan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan. Ya, setelah ini saya akan memberikan tahanan untuk ekstremitas untuk anggota gerak kanan Bapak. Ya, Bapak akan melawan sekuat-kuatnya. Baik, cukup jelas ya Pak ya? Jelas dok. Oke, silakan diangkat Pak yang tangan kanan. Baik, lagi. Baik, genggam. Kuat-kuat Pak. Oke, yang kiri lemah ya Pak ya? Iya, Dok. Baik, untuk yang anggota gerak kiri silakan diangkat. Ya, tidak bisa melawan tahanan ya. Maka kekuatan untuk ekstremitas kanan 555, untuk anggota gerak kiri 333. Baik, kita akan lakukan yang sama untuk anggota gerak bawah. Silakan Pak diangkat tungkai kanannya. Baik, saya akan berikan tahanan ya Pak. Silakan diangkat. Baik, silakan diangkat Pak. Silakan dipancal ya Pak ya. Baik, lawannya Pak. Baik, kemudian bisa ditekuk untuk ekstremitas, untuk kaki kanannya Pak. Ya, tendang ke depan. Ya, tarik ke dalam Pak. Iya dok. Tarik ke dalam. Ya, cukup kuat ya Pak ya. Untuk kaki kiri silakan diangkat Pak. Oke, tidak mampu melawan tahanan ringan atau mengangkat dari gravitasi kemudian jatuh kembali. Jadi untuk tungkai kanan kekuatannya 555, sementara untuk tungkai kiri kekuatannya 333. Lalu kita memasuki pemeriksaan tonus. Tonus adalah memeriksa bagaimana tahanan otot ya, yaitu dengan melakukan palpasi pada otot yang akan diperiksa dan menggerakkan ekstremitas
secara pasif pada sumbu otot tersebut. Ya, kemudian kita rasakan bagaimana tonus ototnya. Pada saat ini saya sedang memeriksa tonus otot bicep sebelah kanan. Kita lakukan juga pemeriksaan yang serupa pada sisi kiri. Nah, ini kita dapatkan tonusnya meningkat pada sisi lengan kiri. Ya, tonus bicep meningkat. Baik. Begitu pula kita melakukan pemeriksaan tonus pada ekstremitas inferior. Kita memegang otot paha, kemudian kita lakukan gerakan pasif, fleksi ekstensi tungkai bawah secara ritmik. Normotonus pada tungkai kanan kita bandingkan dengan tonus pemeriksaan pada tungkai kiri. Teraba tonus otot pada ekstremitas tungkai kiri meningkat. Pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan trofi, yaitu massa otot. Berikut kita akan melakukan pemeriksaan massa otot untuk ekstremitas superior berjarak 10 cm dari volar ke proksimal dan juga ke distal. Ini kita lakukan pemeriksaan untuk anggota gerak kanan atas 10 cm dari volar, kemudian kita lingkarkan. Tidak boleh ada kain yang menutupi saat kita melakukan pemeriksaan trofi, 27 cm. Berikut kita lakukan pula pada anggota gerak kanan lengan bawah, 10 cm. Kemudian kita lingkarkan, 22. Kita lakukan pula pada ekstremitas kiri atas, anggota gerak kiri atas, 10 cm dari volar. Kemudian kita lingkarkan, 27 cm, sama dengan anggota gerak kanan atas. Kemudian 10 cm dari volar ke lengan bawah, kita lingkarkan 22 cm, sama dengan anggota gerak kanan. Kemudian kita lakukan pula pada anggota gerak bawah, kanan dan kiri. Jaraknya untuk anggota gerak bawah ialah 15 cm dari patella ke distal dan juga ke proksimal. Kemudian kita lingkarkan, 34 cm. Kita lakukan pula dari patella ke tungkai atas sisi kanan, anggota gerak kanan, 40 cm. Kita lakukan pula pada anggota gerak kiri bawah, 15 cm dari patella sama 40 cm, sama dengan anggota gerak kanan. Kemudian kita lakukan pula untuk tungkai bawah kiri, 15 cm. Kita lingkarkan, sama 30 cm untuk anggota gerak kiri.